Bapak Dr. Haji Roni Mesa, disilakan. Sahabat Juliang Jenang, kita mendengar sambutan dan arahan dari Bapak Profesor Dr. Haji Rohidin Mirza, Gubernur Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan unsur Provinsi Bengkulu yang hadir lengkap dari semua unsur kepolisian, TNI, kejaksaan, hingga lanal pengadilan. Hadir bersama kita anggota DPD Republik Indonesia KP Bengkulu Pak. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan jajaran pengurus BMA Bengkulu yang baru saja kita saksikan prosesi pengukuhan. Juga hadir Bapak Ibu hadirin sekalian sidang tamu undangan yang saya minta maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Ada pelaku usaha, Bapak Ibu Bersih, Ibu Merian, teman-teman awak media yang sama-sama kita cintai. Bapak Ibu hadirin sekalian, tugas BMA ini memang tidak ada. Kalau mendengar maklumat dari ketua BMA dari alat tersebut tugas banyak kali. Jadi kalau tugas BMA itu tidak ada. Namun mulia sekalian dan dibutuhkan oleh daerah dan negara yang kita cintai. Mungkin pesan catatannya, saya nggak akan ulang-ulang tugas itu. Tugas yang pertama tadi menyelesaikan masalah, yang begitu. Yang kedua, Bapak sekalian, menjaga, mengembangkan dan melestarikan budaya. Yang ketiga nanti berbagian saya Pak Indonesia. Terhadap dua hal ini Pak Bedi dan kawan-kawan di dalam pengurus BMA memang perlu direformulasi. Karena kita juga tidak bisa menentang zaman. Menentang zaman itu sama dengan melawan hukum Tuhan. Zaman sekarang, anak-anak sekarang Pak, cara berpikirnya itu kepingin itu mudah, cepat, simpel, ringan, mudah dipahami. Itu yang dibutuhkan anak-anak sekarang. Kalau tidak seperti itu kriterianya, alamat itu ditinggalkan. Pasti alamat itu ditinggalkan. Nah, maksud saya bukan adat itu diubah, tapi dibuat formulasinya seperti itu. Boleh pakai tali-tali sambutan. Saya sering sampaikan, jangan kelamaan. Gitu. Ya sebentar aja. Dibuat modifikasinya itu. Terus kalau sambutan tadi persembahan uang, di bawah terik matahari itu jangan begitu, malas orang. Itu kan hiburan Pak. Kalau orang sampai malam panas itu kan hiburan aja. Itu dilihat yang begitu. Adat itu maksud sekalian bukan tidak boleh diubah, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Karena adat itu sesungguhnya lahir dari sebuah kebutuhan yang sama. Orang nggak boleh kata dia. Boleh sudah itu. Adat dibuat dengan kebutuhan orang. Nah kebutuhan sekarang seperti apa? Ya kalau tarian tadi misalnya 5 menit ya 2 menit di tempat yang nyaman. Ya kan itu sekalian itu namanya penyesuaian. Kira-kira koreksi saya agar apa? Agar adat itu tidak ditinggalkan sehingga BMA tidak uring-uringan. Zaman ini terus bergerak maju ke depan. Nah kira-kira kita tadi. Kemudian yang kedua fungsi BMA tadi satu memang menyelesaikan persoalan. Yang kedua tadi sekalian menjaga mengembangkan adat budaya. Yang ketiga bisa mendukung aktivitas kegiatan Pak. Jangan salah. Ini saya melihatkan satu Pak. Coba putar tinggal. Saya minta dukungan dengan BMA, seluruh dulu saya putar video, jangan putar videonya dulu. Untuk mengeluarkan pengakuan hukum adat masyarakat kita. Ini 3 tahun Pak, sudah saya sampaikan ke Bengkulu Utara. Tapi mendapat penolakan dari kelompok tokoh masyarakat. Itu apa alasan kata masyarakat? Sebentar yang putar dulu. Apa kata masyarakat? Loh, kenapa Enggano yang dibuat pengakuan adatnya bukan adat yang lain, Rejang lebih besar, Sarawak lebih besar? Bukan itu pertimbangannya. Enggano itu ada karakteristik dengan batas wilayah tertentu. Rejang nyebar sukunya itu, Sarawak nyebar sukunya itu. Enggano ada dalam satu wilayah, ada pemangku adatnya kabukinya, ada sukunya, ada bahasanya, dan terisolasi dalam satu wilayah. Ini yang harus kita jaga. Kenapa harus dijaga? Nah, saya perlihatkan ini. Coba putar video. Kenapa harus dijaga? Maksudnya ini jelaskan. Masa sudah temuin Bengkulu Utara. Saya katakan segera keluarkan SK penetapan pengakuan hukum adat masyarakat kita sekalian. Ya. Coba kita bukan lama, paling kita 3 menit Pak. Ini menurut saya penting sekalian agar
mindset BMA itu juga harus bekerja seperti itu. Masya Allah. merupakan Tuan Singgamo yang dibangun dari bawah Poni dari mulai dari Pintu Banjarsari sampai ke Kanyang itu kurang 30 km. Karena pembangunannya hampir pada angka 78%. Ini akan betul-betul memacu pertumbuhan ekonomi Enggano dan terasa mobilisasi masyarakat ke lapangan. Maju terus Enggano. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pesan saya terhadap BMA itu sekalian mengeluarkan, kemarin sudah workshop Pak, untuk mengeluarkan dalam bentuk paling tidak dalam waktu dekat keputusan bupati atau peraturan kepala daerah. Lebih tinggi lagi Perda Bengkulu Utara atau Perda Provinsi Bengkulu. Jadi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Enggano. Tujuannya apa? Poros jalan ini sudah dibangun Pak. Bandara Enggano itu luas lahan yang kita siapkan dan sudah berfungsi Pak. Sekarang penerbang sudah 3 kali seminggu. Itu lebih luas dari Bandara Fatmawati alokasi lahan. Lebih luas dari Bandara Fatmawati. Kahiyatu dan Malakuri sudah berfungsi dengan baik. Enggano itu luas wilayah itu 400 km persegi, 40.000 hektar luas Enggano itu. Kenapa harus dikeluarkan pengakuan hukum masyarakat adat Pak? Saya khawatir Pak, 5-10 tahun yang akan datang ini akan menjadi potensi investasi pariwisata besar di kawasan Tengah Samudra Hindia. Bukan tidak mungkin nanti ada sebuah riset yang akan berkembang dengan bagus, resort bagus. Bisa dibikin lapangan golf berkelas internasional, bukan mimpi Pak. Karena dia sangat eksotis. Nah kalau tidak segera ada pengakuan masyarakat adat Enggano, saya khawatir nanti masyarakat Enggano itu Pak terusir dari pulau. Salah satu poinnya apa saja pesan betul, tidak boleh izin perkebunan besar masuk wilayah Enggano. Tidak boleh penanaman kebun sawit sebatang pun di Enggano. Yang begitu-begitu diatur. Agar tujuan sekali lagi ini betul-betul terjaga dengan baik. Siapa yang menjaga itu? Suku masyarakat adat akan berbeda dengan kepentingan pemerintah. Nah itu yang saya katakan, kalau ini keluar nanti perkadanya atau perdanya, ini betul-betul saya sangat konsen. Karena 3 tahun yang lalu saya datang dengan kondisi awal, itu sudah saya sampaikan Pak. Itu berbarengan kita buat pengakuan hukum adat masyarakat Enggano. Contoh lagi saya katakan Pak, dasi nanti Pak. Kalau masyarakat menjual lahan kepada investor, boleh. Karena kalau kita menolak investasi akan berkembang daerah itu. Boleh jual lahan, tapi harus berapa persen nilai lahan dan investasi itu sahamnya tetap milik keluarga itu. Agar tujuannya boleh investasi berkembang, boleh resort berkembang, bila hotel berkembang itu andai nanti terjadi, tapi keluarga itu tetap ada aset saham yang dia miliki terhadap lahan yang mereka miliki. Karena di poros-poros utama nanti pasti akan beralih fungsi Pak. Kalau sekarang coba kalau di pulau-pulau daratan, orang produksi pasti tergeser jauh mundur ke belakang. Karena total ini beli dibuat dengan pengakuan hukum adat masyarakat Enggano. Misalnya 10% dari total penjualan tetap menjadi saham bagi pemilik lahan. Maka selamanya mereka tidak akan pernah terusir dari wilayah sekitar. Ini satu menurut saya. Tolong BMA. Karena kemarin berdebat Pak dengan pimpinan-pimpinan suku. Orang Rejang nolak, orang Serawai nolak. Alasannya tadi, kami suku besar baik di perdagangan katanya.
Gubernur yang suku Enggano yang cuma penduduknya 4.000 kurang dan dibuat peraturan daerah. Kenapa? Tidak dibahas dengan baik, tidak dikomunikasikan melalui badan musyawarah adat. Nah, maksud saya, coba nanti komunikasi dengan BMA Lebong. Saya kemarin khusus saya bahas dengan Pak Mian. Kata Pak Mian, tolong di akhir tahun ini sebelum mengakhiri masa jabatan kita, kan saya sampaikan kemarin, tolong paling tidak SK kepala daerah yang keluar. Dan akan lebih baik lagi. Inisiatifnya itu Pak, 3 tahun yang lalu sudah saya sampaikan draft inisiatif peraturan daerah, tapi ditolak di DPR. Yang menolak kenapa? Karena tokoh-tokoh masyarakat yang belum memahami substansinya menurut saya. Sekali lagi bukan kita menganggap nilai lebih suku Enggano, tapi justru ada sumber daya, ya ada kearifan lokal yang disampaikan oleh Pak Effendi tadi terkait dengan keberadaan Enggano. Yang kedua, coba kita putar dan ini slide dan dendam. Ini dendam akan mulai dikerjakan Pak. Tahap pertama 2021 kita membebaskan lahan hampir 30 miliar. Kemudian di tahun 2023 kita memindahkan jalan elevated senilai sekitar 80 miliar. Total APBD kita sudah 115 miliar. Nah tahap kedua, coba putar. Kenapa saya sampaikan di sini? Sekali-sekali ini bukan apa-apa. Besok ini akan difinalisasi Pak di Jakarta. Saya akan berangkat siang ini jam 1 di Kementerian PUPR. Ini akan mulai dibuat sebuah rancang bangun wisata alam berbasis adat budaya lokal. Beda. Saya minta kemarin poinnya, makanya Pak Hedi mungkin didatangi waktu itu. Betul ada ahli sosiologi budaya dari UI datang konsultasi dengan BMA. Saya katakan buat storytelling dan simbol-simbol yang menggambarkan budaya. Dan di situ adalah suku Lembah dan sebagian suku Rejang dan Serawai. Maka waktu itu kami minta ini timeline anggarannya Pak. Tanggung jawab Pemprov selesai. Pembebasan lahan dan memindahkan jalan yang di sepanjang danau. Nah besok sekali kita akan mulai membahas bagaimana merevitalisasi pembangunan di kawasan Danau Dendam. Fungsinya 3 Pak, itu Pak Effendi. 1, fungsi sebagai catchment area sumber air. Maka alokasi pintu irigasi yang pasti. Dan di situ menentukan adalah masyarakat adat setempat. Di mana pintu-pintu air yang harus dikeluarkan dari Danau Dendam disepakati. Dan itu besok juga akan saya sampaikan. Maksud saya kalau ini sudah disepakati dengan kemarin waktu konsultasi dengan Pak Effendi, jangan lagi kita di kemudian hari ada pihak lain yang merasa ditinggalkan dalam proses ini. Kemudian yang kedua, saya minta tulisan Danau Dendam tak sudah itu besar di belakang danau. Kemarin saya juga minta dengan Pak Effendi juga menentukan di mana titiknya, agar kalau orang melihat lewat lintas itu nanti dari semua pandangan itu bisa kelihatan. Ini kan 88 sekian hektar Pak yang sudah berstatus sebagai wisata alam dan bisa kita kelola untuk membangun pariwisata alam berbasis budaya. Mulai sekali lagi. Kemudian yang kedua landscape-nya Pak. Kemarin disepakati juga maksud saya itu. Landscape nanti kalau dilihat nanti misalnya dari bandara, dari pesawat, itu akan kelihatan posisi bangunan sekitar Danau Dendam tadi seolah-olah satu bunga rafflesia. Itu akan satu buah bunga rafflesia. Kemudian yang ketiga yang disepakati juga menggunakan storytelling tentang tokoh-tokoh lembah yang ada di sekitar Danau Dendam tak sudah. Yang keempat, ritual yang bagaimana dilakukan oleh masyarakat lembah terkait dengan apa, kayak menabur apa gitu kan. Nah itu juga dibuatkan tangga turun agar setiap tahun ritual itu juga bisa dilakukan. Nah maksud saya ini tolong didokumentasi oleh masyarakat adat. Sehingga nanti dokumen itu yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan melakukan revitalisasi di sekitar Danau Dendam tak sudah. Coba lanjut slide berikutnya sekalian. Ini terus. Ini luas lawannya. Wilayah yang akan direvitalisasi. Ini tulisan Danau Dendam. Saya katakan view bunga rafflesianya. Kemudian UMKM memang kita buat satu wilayah tersendiri. Kemudian nanti mengakomodir biota endemik yang 2. Ini pesankan masyarakat betul, itu anggrek pensil dan kantong semar. Itu akan dibuat di lokalisme sendiri untuk bagaimana pelestarian 2 flora endemik ini agar jangan sampai hilang. Coba lanjut lagi. Nah ini itu ikonnya seperti itu. Jadi panggung utamanya itu Pak Effendi. Nanti kalau dilihat dari atas, view bunga rafflesia langsung menghadap ke Danau Dendam itu akan seperti itu posisinya nanti. Coba lanjut. Ini posisinya juga sama. Pengaturan dari konsepsi masyarakat sosialnya Pak. Jadi sekarang saya minta tolong juga dikawal dengan BMA. Kemarin sudah didata Pak, semua pedagang yang selama ini berjualan di situ dengan KTP dan KK yang permanen.
Nanti maksud saya jangan sampai nanti sudah dibangun tempat penjual UMKM itu datang orang baru atau bertambah jumlahnya. Ya, yang kita pertahankan adalah yang pada saat ini memang sudah melakukan aktivitas kegiatan UMKM di Tajam. Seperti penawaran seperti ini, yang akan kita buat seperti ini. Dan sekali lagi sekalian, kenapa ini saya sampaikan? Ini kan saya akan mengakhirkan masa tugas saya dan BMA. Siapapun nanti yang meneruskan ini, konsepsi yang bisa dimasuki untuk wilayah kewenangan BMA itu dari Enggano, tolong itu direalisasikan. Kemudian yang kedua, kawasan Danau Dendang tak sudah, fungsi pintu air jangan pernah hilang. Karena ada ratusan hektar sawah di hilir itu. Kalau itu nanti sampai berubah fungsi juga akan jadi masalah. Kan itu sudah terintegrasi juga, kita kan sudah pembebasan lahan mulai tahun depan Pak, untuk membuat kantong resapan penangkap-tangkapan banjir yang agar supaya genangan air itu tidak melimpah ke kawasan Tanjung Agung dan sekitarnya. Nah itu juga terintegrasi dengan Danau Dendang tak sudah. Nah pembangunan seperti ini sekalian tidak boleh berhenti siapapun yang memimpin daerah ini. Setiap fondasi yang saya coba buat selama lebih kurang 6-7 tahun saya memimpin, tahapan-tahapan itu Pak terdokumentasi. Kemudian ada dasar hukumnya, ada proses perencanaannya, sehingga sekali lagi harapan saya ini diteruskan. Karena fungsi-fungsi perencanaannya itu sudah sangat jelas menurut saya terdokumentasi dengan para pihak. Sekali lagi tolong saya pesan dengan teman-teman BMA, karena dilantik 2024 sampai 2029, paling tidak 2 aset ini yang perlu mendapatkan dukungan dari BMA. Sekali lagi, merevitalisasi kawasan Danau Dendang tak sudah menjadi wisata alam berbasis budaya lokal. Kemudian yang kedua, mengeluarkan produk hukum pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Enggano. Nah, agar fungsi yang pertama menyelesaikan masalah, kemudian melestarikan, mengembangkan budaya, bla bla tadi, itu akan semakin kuat nanti kelihatan. Oh iya ya, kalau begini kehadiran BMA itu memang dibutuhkan. Selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Kami berterima kasih atas semua perannya, termasuk sekretariat di sebelah Balai Raya ini silakan dimanfaatkan dengan segala keterbatasan yang ada sekarang. Saya ingin melihat kenapa kami buat samping, Pak. Betul-betul bahwa BMA itu bersinergi dengan pemerintah untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam proses pembangunan daerah ini. Terima kasih, sekali lagi selamat bertugas. Kalau ada yang kurang pas, sekali mohon kurang untuk dijelaskan. Sekali lagi dokumen B ini Pak, sekali besok akan ditandatangani, saya akan ke Jakarta besok pagi di Kementerian PUPR, dan insya Allah proses lelang itu akan dilakukan akhir Juni, awal Juli ini akan mulai dikerjakan di tahun 2024 ini. Sekali lagi itu sudah menjadi dokumen adat, menjadi dokumen pembangunan, menjadi dokumen daerah. Nah ketiga ini coba kita sinergikan, saya melihat bahwa tidak bisa meninggalkan masyarakat adat dalam setiap aktivitas pembangunan yang kita lakukan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Juljang Channel, demikian tadi sambutan dan arahan Gubernur Bengkulu Bapak Profesor Dr. Haji Rohidin Mersa, MMA. Baik Bapak Ibu, kalau rambutan telah tampak kemerahan dan membuat kita tergiur, berarti sudah saatnya kita petik dan kita nikmati. Kata sambutan atau arahan sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, semoga dapat kita pahami dan kita mengerti, dan pada beliau kita ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, untuk acara